Baru-baru ini Kepolisian Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten membekuk salah seorang penjahat di dalam kabin pesawat. Pelakunya seorang warga negara asing. Pelaku mencuri barang penumpang yang lengah saat berada di dalam perjalanan udara. Aksi pelaku tak ubahnya seorang copet di dalam bis kota. Tapi kali ini pelaku harus bermodal besar untuk membayar tiket pesawat. Ya, copet mewah di kabin pesawat. Situasi hiruk. Kepergian dan keberangkatan orang-orang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terjadi 1 hari penuh. Begitu padat jadwal penerbangan. Moda transportasi udara memang jadi primadona dari masa ke masa. Perpindahan orang-orang dari satu tempat ke tempat lainnya bisa lebih cepat menggunakan jasa burung besi. Selain cepat, satu hal lagi yang bisa dibeli calon penumpang di sini adalah kenyamanan. Namun, benarkah penumpang selamanya mendapat kenyamanan yang bulat? Berikut ini kita tengok informasi yang diberikan petugas kepolisian dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Baru-baru ini petugas meringkus salah seorang warga negara asing Cina berinisial WX. Usianya 36 tahun. Menurut petugas, WX adalah salah satu dari rantai sindikasi kejahatan di dalam kabin pesawat. Jadi sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2015 yang lalu, kami menerima laporan dari petugas kami yang ada di terminal dan juga dari pihak Aviation Security yang menginformasikan bahwa ada dugaan terjadi tindak pidana pencurian di atas pesawat, sehingga kami mendatangi TKP dan kemudian melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk menyelidiki dan mengintip kasus ini. Pelaku WX beraksi di dalam kabin pesawat milik maskapai asing. Peristiwanya terjadi saat penerbangan udara internasional dari Doha menuju Jakarta. Durasi penerbangan berkisar 9 jam. Pelaku benar-benar memanfaatkan durasi penerbangan yang cukup lama sehingga membuat penumpang lengah. Maka pelaku segera beroperasi menyasar barang milik penumpang. Modus operandinya kelompok ini dengan cara menyamar sebagai penumpang penerbangan internasional, yang mana kelompok ini memilih penerbangan dengan rute penerbangan yang agak panjang gitu, sehingga pada saat di atas pesawat, pada saat penerbangan di mana para penumpang sedang istirahat atau tidur, para pelaku ini memanfaatkan situasi dengan bergerilya mencari barang-barang berharga di kabin pesawat. Setelah mendapatkannya, ya seperti halnya pelaku pencurian di atas bus atau di atas kereta, istilah kita copet ya, mereka secara berantai memindahkan barang-barang itu ke pelaku yang lain, seperti itu. Korban dari aksi pelaku ini seorang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai diplomat di Swiss. Sejumlah barang milik korban nyaris raib sebelum akhirnya pelaku tertangkap. Jumlah barang korban cukup besar. Yang dilaporkan oleh korban, barang-barang yang hilang antara lain adalah uang, sejumlah uang dengan nominal yang cukup lumayan, karena berupa dolar, kurang lebih sekitar 8.500 US dollar. Kemudian ada juga pecahan uang rupiah dan juga mata uang lainnya. Selain itu juga ada jam tangan dan juga dompet yang dilaporkan oleh korban itu. Total kerugian berapa? Jika dinilai dengan rupiah, total kerugian sekitar
kurang lebih 130 jutaan. Korban ini adalah warga negara Indonesia yang kebetulan bertugas atau bekerja di salah satu diplomat kita di luar negeri, gitu ya, di Swiss. Mereka ini beroperasi menunggu saat si korban tengah pada saat tidur. Hingga kini aparat masih mengembangkan kasus ini. Petugas belum menghentikan penyelidikan. Sindikasi pencurian atau copet di kabin pesawat bukan tak mungkin masih terus bergentayangan. Mereka menyamar sebagai penumpang elit untuk membungkus rencana jahat. Tertangkapnya salah seorang pencuri di kabin pesawat boleh jadi bukti betapa kabin pesawat yang nyaman itu tak luput dari incaran para penjahat. Modus kejahatan bak copet dalam bus seperti yang dilakukan WX bersama sindikatnya yang belum terbongkar bagai duri yang mengganggu empuknya kursi di dalam kabin. Artinya copet ini memang copet yang elit ya? Tentunya demikian karena mereka bermodal. Saya kira tidak murah untuk kelompok ini mempersiapkan segala sesuatunya, terutama untuk membeli tiketnya, karena penerbangan yang dipakai atau digunakan untuk melakukan aksinya adalah penerbangan dari Doha ke Jakarta yang setidaknya membutuhkan modal untuk membeli tiket per orang sekitar 350 sampai 400 ini ya US dollar ya. Nyatanya di atas udara, kejahatan juga menguntit calon korbannya. Pelaku mengincar hasil kejahatan yang berjumlah besar. Sebab itu modalnya pun gede. Begitulah copet mewah. Untuk sampai dengan saat ini kami dari Polresta Bandar Soekarno dalam penerbangan domestik kami belum pernah menangani kasus itu, dan sampai dengan sekarang pun kami juga belum pernah menerima laporan dari masyarakat tentang kejadian pencurian di atas pesawat. Namun kalau pencurian pada saat kemudian di bagasi ini ya lambung pesawat, kemudian juga pencurian di area terminal, itu beberapa kali kami terima laporannya. Soal kejahatan yang menempel dengan aktivitas moda angkutan udara rasanya bukan kali ini saja terjadi. Tahun lalu, tindak kriminal juga mencoreng seputaran bandara. Tim Cakrawala Telisik melakukan investigasi pola pencurian barang-barang penumpang di bagasi di bandara. Kasusnya berderet. Salah satu yang tercatat menjadi korban dari kejahatan pencurian barang di bagasi bandara adalah istri seorang perwira polisi Polda Kalimantan Barat. Mulanya, ia menumpang pesawat milik maskapai swasta dari Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat menuju Jakarta. Belakangan ia mendapati bagasinya sudah kosong. Sejumlah barang-barang mahal yang tersimpan di bagasi, macam kalung, gelang, cincin, dan arloji berkelas raib. Petugas bergerak cepat. Beberapa hari kemudian polisi membekuk pelakunya. Yang mengejutkan, pelakunya adalah seorang porter ground handling atau pegawai pengangkut bagasi maskapai. Kasus serupa lainnya juga muncul di Bandara Sepinggan Balikpapan. Polisi meringkus pelakunya. Sang pelaku juga seorang porter. Pelaku mengutil bagasi penumpang dengan sebuah alat. Alatnya logam pipih panjang.
Pelaku memakainya untuk membuka kancing tas dan koper penumpang. Sampai di sini, kita bisa bertanya, bagaimana aksi para pelaku? Tim Liputan Cakrawala 36 setahun silam, gigih menemui mantan seorang porter di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang pernah dikontrak oleh sebuah perusahaan ground handling. Tim memburunya demi mendapatkan pengakuan langsung soal kerja pencurian bagasi penumpang. Pengakuan dituturkan lewat etika penyembunyian identitasnya. Terus tandain bagasi ada isi barang bagasinya gimana tuh? Kalau sebenarnya modus banyak sih. Kalau biasanya yang kerjasamanya ya sama yang tahu isinya gitu. Kan bagasi itu kan biasanya kalau mengaku itu kan biasanya diperiksa tuh di X-ray gitu, harus ya apa yang mesin buat di scan kayak gitu. Tempat tugas sih. Ya iyalah, tapi berapa sih biasanya yang paling mahal apa sih? Ya intinya sih barang yang laku jual ya. Biasanya HP kayak gitu, laptop, jam, atau jangan ada uang juga ya. Ya kita akan bagi kan. Pernah nggak tahu kan mas? Kalau saya sih belum lah. Bahkan sampai top gitu ya, mainan kayak gitu juga enggak lah. Tapi nggak yang lain. Ya kayak ujung apa sih ya, tombol gitu. Itu yang penting bisa buat membuka settingnya gitu dari ujung gitu. Terus ada juga yang biasa bongkar kunci gemboknya itu, kunci gembok itu di gitu kan, gembok manualnya itu. Memang mereka rapi jadi kayak semacam sudah nyiapin kayak pengganti lagi. Jadi kan kalau kita nyiapin itu kan paling selain yang punyanya, itu mereka orang-orang yang dia juga kan orangnya enak, kenapa gitu. Kalau soal ngedalinya atau gimana itu nggak tahu juga. Tapi kalau ngacak itu pasti kan ya logikanya kan banyak bagasi yang rusak gitu kan kalau diacak itu mungkin kayak itu aja di awal kan bilang sistemnya ada mereka itu biasanya nggak sendirian ada yang ngasih tahu mereka lah maksudnya ya maksudnya ada yang ngasih tahu mereka itu kan biasa kan rame tuh rame gitu kan. Nah jadi dari awal itu sebelum kirim bagasi itu nggak ada yang bocorin lah istilahnya gitu. Ada dua modus yang muncul dari kejahatan ini. Pertama, pelaku merusak kunci gembok tas atau koper penumpang. Kemudian, pelaku menghilangkan jejak dengan cara mengganti kunci gembok yang rusak. Kedua, pelaku merusak kancing seleret tas atau koper. Mereka memakai logam pipi panjang untuk merusaknya. Kerjasama itu memberikan suatu pesan-pesan Kamtibmas kepada para pengguna jasa di Bandara Soekarno-Hatta ini, terutama pengguna handphone yang dapat menerima SMS bila mana memasuki area terminal di Bandara Soekarno-Hatta yang sifatnya mengingatkan kepada para pengguna jasa ini untuk selalu menjaga keselamatan dan juga menjaga keamanan dari barang-barang berharga miliknya. Kasus copet di kabin dan pencurian di bagasi bandara menjadi peringatan yang tak boleh dianggap remeh calon penumpang pesawat.
Dan hari-hari terakhir ini, kita juga dihadapkan pada musim mudik Lebaran. Pihak Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah penumpang udara di musim mudik tahun ini mencapai 6,3 juta penumpang. Angka tersebut naik sekitar 56% dari tahun 2014 dengan jumlah penumpang 4,04 juta penumpang. Dari total 6,3 juta penumpang, sebesar 5,4 juta berasal dari penumpang domestik, sedangkan sekitar 800.000 untuk penumpang luar negeri. Dan pihak kepolisian mensiasati upaya peringatan antisipasi kejahatan kepada ribuan calon penumpang. Polisi bekerjasama dengan salah satu operator telepon seluler memberi pesan pendek khusus di layar handphone. Pesan pendek itu hanya terkirim di seputaran bandara. Baru-baru ini kami kerjasama dengan salah satu provider seluler yang ada di tanah air ini, di mana kerjasama itu memberikan suatu pesan-pesan kamtipmas kepada para pengguna jasa di Bandara Soekarno-Hatta ini, terutama pengguna handphone yang dapat menerima SMS bila mana memasuki area terminal di Bandara Soekarno-Hatta yang sifatnya mengingatkan kepada para pengguna jasa ini untuk selalu menjaga keselamatan dan juga menjaga keamanan dari barang-barang berharga miliknya. Setidaknya peringatan lewat pesan pendek bisa mengetuk kesadaran penumpang agar jangan lengah. Seberapa canggih sarana keamanan, toh semuanya tetap berpulang pada kewaspadaan penumpang sendiri.